Shalom warga kerajaan, senang sekali berjumpa kembali dengan Anda bersama dengan saya, Abraham Roy Setiawan, dalam acara Kingdom Insight His Gift for You. Saya percaya selalu ada yang baru dari Sang Raja yang diberikan kepada kita, pemeliharaannya, anugerahnya, kasih setianya, itu selalu melimpah di dalam hidup kita. Dan podcast kali ini adalah podcast yang spesial karena kita sedang merayakan Paskah. Banyak orang merayakan Natal jauh lebih meriah daripada perayaan Paskah. Padahal perayaan Paskah itu juga adalah salah satu perayaan Kristen yang sangat penting. Oleh karena itu kita akan membahas perayaan Paskah ini dengan tema Heavenly Grace bersama dengan Gembala GPI Rock Surabaya, Pendeta Dr. Daniel Yanwartanujaya. Apa kabar Pak Daniel? Baik sekali, puji Tuhan. Kita sudah lama nggak ketemuan ya, karena pembicaranya selalu muter. Ya, ada bagusnya itu tanda bahwa ada dinamika, betul, kreativitas, ya kan? Karena kita dari juga ingin kita ini menyajikan yang terbaik gitu ya, untuk jemaat supaya kita bisa melayani dengan tema-tema yang menarik, tentunya pasti akan sangat berguna untuk kita semuanya. Amin. Pak Daniel, kita sedang membicarakan tentang Heavenly Grace. Heavenly Grace. Sesuai dengan tema Paskah dari keluarga kita tahun ini ya. Itu terambil dari Roma pasal 5 ayat 6 sampai 8. Saya akan baca. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mungkin sebelum kita membahas tentang tema dan ayat ini ya, kira-kira apakah Pak Daniel bisa menjelaskan ya, sebetulnya perayaan Paskah dalam budaya Israel itu perayaan tentang apa? Jadi landasan yang paling utama adalah kita tahu bahwa peristiwa yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu berkesinambungan dan saling lebih tepatnya begini, apa yang merupakan simbol di dalam Perjanjian Lama itu digenapi di dalam Perjanjian Baru. Jadi kita tahu bahwa istilah Paskah kan dari Pesach ya, bahasa Inggrisnya Passover. Itulah sebuah peristiwa yang kalau di dalam konteks agama Yahudi diperingati sebagai Pesach itu dalam bahasa Ibrani ya, yaitu peristiwa ketika malam ketika menjelang paginya itu Israel dibebaskan dari perbudakan ya kan di Mesir, mendapatkan pembebasan di mana itu terjadi setelah tulah yang terakhir. Tulah ke-10 Tulah ke-10 yaitu kematian anak sulung ya. Dan hanya istilahnya di tempat tinggal orang Israel yaitu di Goshen ya, di mana tidak terjadi tulah itu. Dan tulah itu kan tulah yang sangat mengerikan karena anak sulung, semua anak sulung, nggak peduli orang, nggak peduli binatang. Semua yang sulung. Semua yang sulung. Jadi kalau kita bayangkan kalau dalam satu rumah tangga, papanya anak sulung, mamanya anak sulung, dan anak sulungnya sendiri. Habis kebetulan kucing apa anjingnya anak sulung, ya tinggal berapa saudara ada di situ kan gitu. Jadi itu peristiwa yang sangat mengerikan, tetapi di Goshen ada keselamatan. Ada perkecualian. Karena malaikat maut itu melewati Passover itu kan dilewati atau dilewatkan ya. Setiap rumah tangga yang ada dari tulah itu, tulah kematian itu. Jadi bagi rumah tangga yang kemudian kita tahu diperintahkan Tuhan untuk mengoleskan darah di ambang pintu rumah ya. Ya, maka kemudian juga di sisi pokoknya di pintu itu maka malaikat maut itu kemudian melewatkan itu rumah itu dari maut ya. Lambang daripada bagaimana Israel diselamatkan dari kematian seharusnya, dari maut seharusnya. Nah, diperingati biasanya pada tanggal 14 bulan Nisan selama 8 hari. Jadi sampai dengan tanggal 21 ya. Dan itu tertulis di dalam kitab Imamat 23 ayat 4. Lalu
kitab Bilangan pasal 9 ayat 3 sampai 5 dan pasal 28 ayatnya yang ke-16 ya. Bilangan 9 ayat 3 dan 5 mungkin tidak ada salahnya lah kita baca ya. Bilangan 9 saja kita akan baca ayat 3 sampai 5 dikatakan pada hari yang ke-14 bulan ini. Itulah bulan Nisan itu ya. Pada waktu senja haruslah kamu merayakannya pada waktu yang ditetapkan. Menurut segala ketetapan dan peraturannya haruslah kamu merayakannya. Lalu Musa menyuruh orang Israel merayakan Paskah, Pesah, Passover bahasa Inggris. Maka mereka merayakan Paskah pada bulan yang pertama. Jadi bulan Nisan itu bulan pertama ya. Pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu senja di padang gurun Sinai. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel. Jadi ayat ini mengingatkan, menunjukkan, dan kemudian itu dilakukan oleh mereka dari tahun ke tahun. Ya, jadi kalau dari konteksnya orang Israel dan selama memperingati itu mereka juga memakan roti tidak beragi kan. Kalau kita baca kan sejarahnya demikian. Ya, mereka mempersiapkan roti yang tidak beragi kan. Roti tidak beragi adalah simbol daripada kekudusan ya, tidak adanya perfect ya, tidak adanya ragi. Paulus menulis di dalam kitab Roma misalkan atau di dalam beberapa tulisan yang lain tuh ragi itu gambaran daripada dosa. Ya kan. Jadi dalam keadaan yang tidak berdosa. Mereka makan roti itu yang kita tahu kemudian di dalam konteks perjanjian baru, ya konteks kita sebagai orang percaya, konteks dalam tanda kutip Kristen, maka itu berbicara kan tentang Kristus sebagai anak domba yang tidak bercela. Karena malam itu mereka memang memotong itu anak domba yang darahnya pakai hisop itu untuk ditaruh di ambang pintu sehingga kemudian dilewati oleh malaikat maut. Kira-kira gambarannya begitu secara garis besar ya. Dan perayaan Paskah ini juga tidak kalah penting dengan perayaan Natal. Menurut saya lebih penting. Lebih penting karena ini berbicara tentang penebusan. Berbicara tentang Kristus yang mati bagi kita orang berdosa yang memberikan dirinya seperti anak domba yang tidak bercacat itu kan gitu loh. Nah, cuma orang kadang terlalu heboh dengan perayaan Natal walaupun juga penting. Saya rasa mungkin ada faktor budaya juga lah, budaya Kristen dalam tanda kutip ya dulu ya gitu. Sehingga kemudian melihat, oh ini kedatangan Sang Mesias gitu. Tapi kalau dia datang aja dia nggak bikin apa-apa kan buat apa juga. Perbuatannya itu ya kematian dan nanti juga kan kebangkitannya ya. Itulah yang memberikan makna yang dahsyat. Buah yang berbeda dan dampak yang luar biasa untuk kita sebagai orang percaya. Itu. Dan kita bersyukur di negara kita di Indonesia hal itu juga diperingati sebagai hari libur nasional. Betul. Indonesia ini luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena ya ini nyimpang dikit ya. Misalkan begini ya. Hari raya kenaikan ada. The Ascension of Christ. Kan ini berurutan ya. Mulai dari kedatangan, kematian, kebangkitan. Kalau kebangkitan kan dari Good Friday, Jumat Agung, hari Minggu, seringkali yang disebut Paskah itu hari Minggu. Sebenarnya Pesach itu justru di hari Jumat Agung ya. Ini itu kan The Resurrection Day kan hari Minggu ya, hari raya kebangkitan. Lalu nanti kemudian kan akan ada kenaikan. Kenaikan pun diperingati the Ascension of Jesus ya. Itu luar biasa sekali ya di luar negeri ya, let's say Amerika begitu, mereka nggak punya budaya itu kenaikan, hampir-hampir nggak dirayakan. Lalu paling nanti Pentecost kan, setelah 10 hari setelah kenaikan kan gitu loh, maka hari raya turunnya Roh Kudus Pentakosta itu baru dirayakan. Jadi Indonesia komplit itu, ya semua perayaan itu ada. Dan kita bersyukur ya. Kita bersyukur untuk negara kita yang luar biasa ya kan, yang Tuhan, anugerah Tuhan lah ya buat orang percaya juga. Itu. Kemudian makna dari tema kita Heavenly Grace ya. Heavenly Grace ya. Itu dalam konteks tahun 2022 ini kan
keluarga kita mengambil tema juga The Multiplied Grace. The Multiplied Grace, ya. Dan kali ini pada perayaan Paskah itu diambil tema Heavenly Grace. Ya, Kira-kira Heavenly Grace. penjelasannya secara umum apa itu Heavenly Grace, Pak Daniel? Intinya gini, jadi kalau dibilang Heavenly Grace ya, maka itu kan kalau terjemahan letterlock ya berarti kan kasih karunia sorgawi. Kasih karunia yang dari sorga. Iya. Dan menurut saya tidak ada kasih karunia di dunia ini. Dunia tidak mengenal kasih karunia. Dunia itu mengenal mata ganti mata, ya, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Itu yang dikenal oleh dunia. Grace kasih karunia hanya bisa datang dari Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kepada kita anugerahnya atau kasih karunianya. Ya, karena kan kalau definisi gampangannya kan kasih karunia itu kan hadiah yang diberikan kepada mereka yang tidak pantas untuk menerimanya, unmerited favor, ya, favor yang diberikan kepada mereka yang unmerited itu yang nggak pantas. Dan kalau bukan karena kasih Tuhan ya tidak mungkin itu. Jadi konteksnya itu dulu, gitu. Nomor satu itu dulu. Jadi kalau dibilang heavenly grace itu yes banget gitu. Artinya nggak ada yang di luar itu, yang di luar sorga sendiri, di luar Tuhan sendiri yang sepenuhnya bisa memberikan anugerah, kecuali startnya dari dia gitu. Nanti mungkin setelah, kan gini, kalau orang mengalami kasih karunia, anugerah, menyadari itu, dia kemudian bisa berkemurahan. Nah itu dampaknya itu gitu. Tapi kasih karunia itu sendiri tidak mudah gitu. Nah tapi bagi kita yang sudah pernah mengalami, bagi kita yang membawa itu sebagai pengalaman pribadi, ya kita bisa kemudian berkasih karunia juga kepada orang lain, sekalipun secara manusiawi itu tidak mudah. Gitu. Jadi kita ini istilahnya sangat beruntung, gitu, sangat beruntung, karena kita menerima heavenly grace itu. Karena tadi kan ayat Roma 5 mulai dari ayat 6 sampai dengan 8. Ayatnya yang ke-8 kan. Ya jadi start dari ayat yang ke-6. Tadi kan Pak Roy nanya kan garis besarnya keterangannya kayak apa kan. Jadi ayat 6 itu kan dibilang begini, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Lihat, ayat yang ke-6 itu melukiskan sebetulnya kondisi kita justru pada waktu Yesus itu sudah menebus kita, sudah mati untuk kita. Ya kan? Kondisi kita seperti apa? Satu, kalau di ayat yang ke-6, lemah. Ya kan? Waktu kita masih lemah. Yang kedua, ya durhaka. Nah, kalau masih di pasal yang sama, kita lihat ayat yang ke-10, itu ada perkataan lebih ngeri lagi, seteru. Pada waktu kita masih seteru. Jadi gini nih, kalau untuk orang yang baik, orang yang baik, ya mungkin ya ada orang yang rela mati buat dia, untuk orang yang baik. Tetapi kalau untuk orang yang modelnya kayak begini, ya kan? Ngapain kita mati untuk ngapain? dia? Gitu. Karena itu saya percaya kenapa ini dibilang heavenly grace. Tadi kenapa saya di depan ngomong cuman Tuhan. Ya, karena artinya gini, Tuhan itu menyelamatkan kita. Bukan karena kita ini pantas diselamatkan. Nggak ada alasan. Nggak ada alasan yang Tuhan bisa pakai untuk kemudian dia datang ke dunia ini dan mati bagi kita. Kecuali ya itu adalah merupakan, karena itu saya percaya landasan daripada semuanya adalah kasih. Yohanes 3:16 kan juga bilangnya begitu. Ya, itu yang pertama. Ya kan? Jadi dalam keadaan kita lemah, dalam keadaan kita durhaka, dalam keadaan kita seteru, ya Kristus dia mati buat kita. Berarti kan dia terlepas daripada perbuatan kita, terlepas daripada siapa kita, terlepas daripada betapa buruknya kita, dia mengambil keputusan untuk mengasihi kita. Apakah jaminan? Nanti kalau misalkan dia datang, apakah jaminan kemudian kita pasti terima dia? Tidak ada jaminan. Tapi dia memutuskan kasih yang proaktif untuk mengasihi. Itulah kasih karunia.
buat Jadi kita semua. buat kita yang masih merasa minder, buat kita yang masih merasa lemah, tidak pantas, tidak layak, itu tentu saja harus dihilangkan ya pikiran-pikiran seperti itu Pak Daniel ya. Pertama itu, tapi juga mungkin izinkan saya baca ini ayat 7 dan 8 ya. Iya. Tadi kalau nggak salah kan cuman sampai ya ayat 7 dan 8 ya betul ya. Saya ulangi ya tadi ya. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ini memang agak sedikit susah untuk dipahami ayat ini. Coba, tidak mudah seorang mati untuk orang benar. Iya. Jadi kalau orang yang tidak benar ini agak sedikit ya. Nah, betul. saya mau bacain dari terjemahan The Message namanya. Yang ya ini karena waktu kita ya. Yang terjemahannya secara langsung bunyinya begini. Ayat 8 dan ayat 7 dan ayat yang ke-8 itu. Kita bisa memahami seseorang yang mati untuk orang yang layak. Bisa paham kita. Yang kayak kita ngomong di depan tadi. Dan juga memahami bagaimana seorang yang baik dan mulia bisa menginspirasi kita untuk berkorban tanpa pamrih. Gampang ya memahaminya. Itu. Tetapi, nah ini ayat yang ke-8 ya. Tetapi, nah ini Allah mempertaruhkan kasihnya bagi kita dengan mempersembahkan putranya mati bagi kita saat kita tidak berguna apapun baginya. Wah, itu kali statement yang sangat Gila, jelas ya. Saat kita tidak berguna apapun. Saat kita tidak berguna apapun, dia mengorbankan putranya. Jadi menurut saya di dunia ini nggak akan ada orang yang mau mati untuk orang yang nggak ada gunanya. Jangankan mati. Kadang-kadang kita disuruh ngasih aja, nolong aja. Males katanya. Buat apa nolong dia? Buat apa ngasih dia? Oh nggak ada gunanya, kasarnya begitu. Ya kan? Betul, ya. Nah, jadi yang berikut ini, kalau tadi yang pertama kan bagi mereka yang merasa, apakah Tuhan mengasihi saya? Jangan nanya lah apakah Tuhan, sudah jelas Tuhan itu mengasihi kita. Iya. Itu. Ya kan? Tapi gini, nggak ada alasan lagi sebetulnya ya, berdasarkan kebenaran. Nggak ada alasan lagi untuk kita bisa meragukan kasihnya, kebaikannya, penyertaannya, pemeliharaannya, dan seterusnya dan seterusnya. Karena semua sudah diberikan. Karena semuanya sudah kita, diberikan kepada kita. Jadi Paskah ini mengingatkan kita, gitu. Bagaimana konteksnya dua. Yang pertama penebusan kan. Ya, penebusan ini yang memberi jaminan. Kita mendapatkan keselamatan kekal. Tetapi juga yang kedua itu kemenangan. Hidup di dalam kemenangan. Hidup selama kita di dunia ini loh. Menang atas apapun. Berbagai hal, berbagai aspek. Ya. Kesulitan apapun. Sakit penyakit apapun. Sebut apa aja. Dijamin kemenangan kita. Itu. Kenapa? Karena kematiannya membayar dosa kita. Kebangkitannya menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Ini mesti dua-duanya ada. Kematiannya saja kata Paulus, tanpa kebangkitannya maka iman kita sia-sia. Sia-sia, nggak ada gunanya. Ya. Bahkan kalau kita tahu yang selalu jadi kontroversi bukan kematiannya, kebangkitannya. Bahkan ada teori-teori yang kontroversial ya, yang menyangkali itu kebangkitan Tuhan dari kematian. Padahal itu justru gongnya kan. Itu. Kalau hari-hari ini ada banyak dari jemaat atau mungkin pemirsa yang menyaksikan acara podcast ini merasa, Pak Daniel, merasa saya ini masih sakit, saya ini masih berkekurangan, saya ini masih itu, padahal katanya hidup berkemenangan. Bagaimana kita menanggapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Makanya kan iman kita itu harus diletakkan bukan dari apa yang kita lihat, tapi dari apa yang kita percaya, betul nggak? Ya kan? Kenapa? Karena ketika kita kemudian melihat dengan mata kepala kita atau kita melihat dengan penglihatan jasmani kita, maka kita tuh mudah lemah. Ada satu, sebenarnya kalau kita lompat ya, Roma 5 tadi lompat ke ayat 10 dan ayat yang ke-11. Saya bacakan aja deh. Jadi ini
Saya berdoa ini jadi jawaban ini. Ya, amin. Dikatakan sebab jikalau kita ketika masih seteru, nah ini saya yang bilang tadi seteru ya, ayat 10 tadi ya. Diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lalu ada perkataan lebih-lebih. Kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya, oleh kehidupannya kan gitu. Jadi kematiannya tapi dan juga kehidupannya. Dan bukan hanya itu saja, ayat yang ke-11. Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kamu telah menerima pendamaian itu. Nah, kata pendamaian itu dalam bahasa aslinya adalah kata lage. Kata lage itu artinya apa? Pertukaran. Pertukaran. Maksudnya apa pertukaran, Pak Daniel? Maksudnya di atas kayu salib. Itu nasibmu ditukar sama nasibnya Kristus. Ya kan? Dosamu ditukar dengan kebenarannya Kristus. Makanya benar tuh ada lagu, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kebenaran yang ada pada kita itu bukan kebenaran kita. Tidak layak kita. Kebenaran kita itu cacat. Hanya kebenaran Dia yang sempurna. Kristuslah kebenaran kita. Jadi dosa kita ditukar dengan Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan. Ada perkataan berarti kita pasif. Ada somebody yang melakukan itu untuk kita kan, dan kita tahu itu adalah Kristus. Dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Semua problem di dunia itu akarnya cuma satu, dosa. Dan siapa yang membayar dosa kita? Kristus. Lalu kemudian bukan hanya kita dari dosa kemudian kita dibenarkan, penyakit kita juga ditukar dengan kesehatannya. 1 Petrus 2 ayat 24. Diulangi lagi sama Petrus nih. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Berarti sakit penyakit kita juga dipikulnya. Ya kan? Saya bilang tadi terjadi pertukaran, exchange ya. Supaya kita yang telah mati dalam terhadap dosa, hidup oleh kebenaran. Lalu ini yang sangat terkenal kan. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah. Berarti sudah terjadi. Tapi kan itu mesti direspon dengan iman percaya terhadap kebenaran ini. Jadi fokuskan aja ke sana. Gitu. Ya mungkin kesedihan kita, duka cita kita diganti dengan sukacita. Ya itu juga. Dan daftar itu bisa ditambah begitu banyak. Kemiskinan kita diganti dengan kecukupan, bahkan kelimpahan yang dari Dia. Wah, kita sangat bersyukur ya Pak Daniel ya untuk semua hal yang sudah dilakukan Kristus lakukan di atas kayu salib dan juga lewat kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya. Kalau begitu apa yang mesti harus kita lakukan dalam hal mempersiapkan hati kita untuk kita menyongsong Paskah ini Pak Daniel? Nomor 1, kita harus bersyukur oleh semua janji-janjinya dalam kehidupan kita. Oleh apa yang Dia sudah lakukan, bukan akan. Tadi itu kalau kita baca Roma 5 itu ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Banyak sekali kata telah di situ. Telah. Kita bersyukur. Dia telah melakukannya bagi kita kan. Lalu kemudian yang kedua apa? Ya kita harus meletakkan iman kita pada kebenaran itu. Kebenaran demi kebenaran. Meletakkan iman kita itu tidak kepada apa yang kita lihat. Tapi kepada firman-Nya, kepada kebenarannya. Dan disitulah nanti kita akan melihat. Kalau itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Maka tentu saja kita bersukacita. Sebab apa? Sebab kita tahu kita pasti menerima jawaban yang dari Tuhan. Gitu. Tapi di atas semua apapun. Ya kan, ada orang bilang, Pak, tapi itu percaya itu Pak, ada encim satu sakit, percaya Pak, tapi akhirnya mati. Ini kan fakta kehidupan. Ya, kalau saya ngelihatnya, ada yang lebih dahsyat daripada sekedar sembuh, sekedar diberkati,
sekedar berkecukupan, berkelimpahan, ada yang lebih penting dari itu. Ketika kamu menutup mata di dunia ini, kamu buka mata bersama dengan dia. Iya. Karena itu kekal. Jadi orang kadang-kadang tuh miss nilai kekal untuk sesuatu yang sementara di dunia. Betul. Tapi apakah kemudian kita nggak boleh berharap ketika kita sakit kita membutuhkan mujizat? Loh tidak. Berharap tuh harus. Karena tanpa pengharapan iman kita runtuh. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iya. Dan bukti dari yang tidak kita lihat. Iya, Kan? betul. Nah ya, itu. Faith is the substance of hope. Jadi substansinya iman itu adalah hope. Pengharapan. Ayat yang kelima, Roma 5, kalau kita baca ayat yang kelima. Kita baca aja deh supaya pemirsa percaya ya. Roma 5 ayatnya yang, bentar ya. Mulai ayat yang kelima. Dan pengharapan, apa tuh? Tidak mengecewakan. Yes, karena kasih Allah telah, ada perkataan telah lagi ya, dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah lagi dikaruniakan kepada kita. Haleluya. Haleluya. Luar biasa ayat ini. Luar biasa. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Sekalipun mungkin kita menghadapi kondisi yang berbeda dari yang kita harapkan. Iya. Kita masih tetap bisa berharap kepada Kristus yang sudah melakukan semuanya itu. Ilustrasi yang bagus itu kan kira-kira seperti ini ya. Misalkan kita nih berharap sama papa kita untuk sesuatu hal. Papa kita nih papa yang sangat mengasihi kita, sangat menyayangi kita. Bisa nggak yang kita harapkan tuh beda dengan yang papa kita mau juga terhadap kita? Bisa nggak beda? Bisa. Sangat bisa. Oke, yang kedua pertanyaannya begini. Apakah yang kita harapkan itu pasti lebih baik, lebih keren, lebih hebat dari yang papa kita rancangkan? Belum tentu. Belum tentu. Iya. Yang jelas yang dia rancangkan, itu pasti lebih baik. Wong dia lebih mampu, dia lebih mampu, dia juga mau, dia mengasihi kita. Iya. Hanya kan kita manusia nih kadang tuh sok tahu gitu loh. Iya. Padahal nggak tahu apa-apa. Iya. Jadi kalau kita mempercayakan kemudian, Bapak, apapun keputusan Bapak, aku cuma percaya satu hal, bahwa keputusan Bapak pasti jauh lebih baik dari apa yang aku harapkan. Yeah. Bisa nggak sama? Bisa. Yeah. Artinya apa? Ya tetap keputusan akhir kita mesti serahkan sama Tuhan. Yeah. Keputusan dia adalah keputusan yang terbaik. Tapi kok aku nggak bisa paham dengan keputusan, dengan apa yang terjadi pada hidupku? Sudahlah, tunggu tanggal mainnya. Yeah. Simpel kan? Iya. Betul. Itu. Jadi bagi warga kerajaan yang hari-hari ini mungkin sedang letih, lesu, tidak berpengharapan, mari kita ubah pikiran-pikiran yang seperti itu. Karena Tuhan memberikan pengharapan kepada kita, tidak pernah mengecewakan. Ya, amin. Manusia bisa mengecewakan ya Pak Daniel ya. Tapi mungkin bolak-balik. Makanya jangan berharap sama manusia. Iya, tapi kalau kita berharap dengan Tuhan pasti tidak mengecewakan. Dan itu tadi kata kuncinya adalah dia selalu menyediakan yang lebih baik dari yang kita pikirkan. Amen. Apa yang tidak pernah kamu lihat, kamu dengar, timbul dalam hati, itulah yang disediakan Tuhan bagi mereka yang mengasihi. Amin. Ya. Pembicaraan yang singkat tapi maknanya sangat dalam sekali Pak Daniel. Puji Tuhan. Dan ini membangun iman kita, menguatkan iman kita pada waktu kita menyongsong Paskah 2022 ini. Untuk mengakhiri seri kali ini, bolehkah Pak Daniel berdoa bagi kita Boleh semuanya? Dong. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk percakapan ini. Tuhan sempurnakan apa yang kami sudah bicarakan. Karena kami belum sempurna, tapi Tuhanlah yang sempurna. Biarkan Tuhan memakai setiap firman yang sudah diberitakan, setiap kebenaran yang sudah dibagikan, oleh Roh-Mu yang kudus yang Engkau telah curahkan, Engkau telah karuniakan di dalam hidup kami. Amin. Yang mengajar, menuntun, memimpin, membawa kami semua umat-Mu boleh mengerti akan kehendak-Mu dan menaruh iman percaya kami yang kokoh, teguh, kuat kepada Tuhan
setiap janji-janjimu. Kami percaya pengharapan kami tidak akan pudar oleh karena kekuatan yang dari Engkau sendiri. Berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Sempurnakan sekali lagi doa ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tuhan Amin. memberkati. Terima kasih Pak Daniel untuk Sama-sama. waktunya pada sesi Paskah ini. Saya Ya. percaya perbincangan yang singkat ini menjadi berkat bagi kita Haleluya. semuanya. Amin. Demikian warga kerajaan episode podcast kita kali ini, Heavenly Grace. Dan saya percaya semua yang melihat acara ini, Anda semua dipelihara oleh Tuhan melalui Heavenly Grace. Saksikan terus podcast-podcast edisi berikutnya. Kingdom Insight is gift for you. Yes.